Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang akuntabilitas tindakan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Fajan Iksania. Yang kedua, Suheni. Yang ketiga, Novita Sari Harahap. Dan yang keempat, Yunia Kurniasih. Untuk materi akuntabilitas tindakan akan saya jelaskan sendiri. Pengendalian akuntabilitas tindakan menciptakan pengendalian ketat. Jumlah pengendalian yang ditimbulkan dari pengendalian akuntabilitas tindakan tergantung pada 3 faktor. Yang pertama itu karakteristik definisi tindakan yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Yang kedua, efektivitas sistem pelacakan tindakan. Dan yang ketiga itu penguatan, imbalan, dan hukum yang diberikan. Lalu masuk ke dalam definisi tindakan. Untuk akuntabilitas tindakan menciptakan pengendalian ketat. Definisi tindakan harus spesifik, sesuai, dikomunikasikan dengan baik dan lengkap. Kesesuaian berarti bahwa pelaksanaan tindakan yang ditetapkan dalam sistem pengendalian akan mengarah pada prestasi tujuan organisasi yang sesungguhnya. Jika SPM terlalu bergantung pada akuntabilitas tindakan, definisi dari tindakan yang tidak diinginkan harus lengkap. Pelengkapan berarti bahwa semua tindakan yang penting dapat diterima dan tidak dapat diterima didefinisikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suheni akan menjelaskan tentang pelacakan tindakan. Pengendalian pada sistem pengendalian akuntabilitas juga dapat dibuat lebih ketat dengan cara meningkatkan efektivitas sistem pelacakan tindakan. Nah, pelacakan tindakan itu ialah teknik melakukan pencarian. Karyawan yakin bahwa tindakan mereka akan diperhatikan dan diperhatikan secara tepat waktu, akan lebih kuat dipengaruhi oleh sistem pengendalian akuntabilitas daripada karyawan yang merasa bahwa kemungkinan tertangkap kecil. Supervisi langsung yang secara terus-menerus adalah satu metode pelacakan tindakan yang ketat. Audit laporan tindakan yang detail merupakan metode lainnya. Contohnya kajian detail mengenai laporan pengeluaran. Nah, untuk membantu perusahaan untuk lebih baik dalam pelacakan tindakan untuk upaya agar tidak diinginkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari Harahap akan menjelaskan materi tentang penguatan tindakan. Nah, di sini penguatan tindakan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Pengendalian dapat dibuat lebih ketat dengan membuat imbalan atau hukuman menjadi lebih signifikan terhadap karyawan yang terlibat. Maknanya bervariasi secara langsung dengan ukuran penguatan. Ketika imbalan atau insentif merupakan bentuk umum dari penguatan yang diberikan oleh perusahaan dalam penetapan pengendalian hasil. Hukuman atau tindakan pendisiplinan adalah hal umum dalam penetapan pengendalian tindakan karena hubungan tersebut sering melibatkan pelanggaran karyawan terhadap peraturan dan prosedur. Sama halnya dengan imbalan. Individu yang berbeda juga menunjukkan reaksi yang hanya berbeda terhadap hukuman yang sama. Suatu tindakan yang disiplin, yang signifikan, pemecatan, tampaknya dipahami secara umum. Cara pengendalian tindakan perusahaan penerbangan komersil pada pilot, mereka merupakan contoh yang baik dari ketatnya sistem pengendalian akuntabilitas tindakan. Bahkan, sebagian besar spesifikasi detail tindakan dapat dilemahkan dengan kurangnya pelacakan tindakan dan penguatan.
Misalnya, peraturan dan prosedur tidak akan diikuti apabila top manajemen tidak menunjukkan perhatian agar peraturan dan prosedur tersebut diikuti. Oleh karena itu, agar akuntabilitas tindakan menjadi ketat, semua elemen sistem pengendalian tindakan, yaitu definisi dari tindakan, pelacakan tindakan, dan penguatan yang harus didesain dengan tepat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Yunia Kurniasi dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ketatnya pengendalian personal dan kultural, di mana pada sistem pengendalian manajemen, pengendalian personel atau kultural ini dapat juga dianggap ketat. Terus untuk pengendalian personel atau kultural ini yang sangat ketat ini juga ada pada bisnis yang berorientasi kepada laba. Untuk pengendalian kultural atau personel untuk perusahaan keluarga itu sangat dianggap efektif karena adanya rasa saling melengkapi dan kesesuaian antara keinginan individu dengan keinginan perusahaan atau organisasi sehingga tujuan yang ingin ingin dicapai itu dapat terjalankan dengan baik, di mana adanya kurang ketatnya pengendalian kultural atau personel ini karena tujuan organisasi atau tujuan individunya itu lebih kecil. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.